Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena kuasa-Nya yang terus bekerja dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kita masih dipercayakan kesempatan, nafas hidup untuk bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Bantu kami untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan terus menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk lebih peka akan kehendak Tuhan. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pesta yang Mengenyangkan. Ayat intinya diambil dari Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Keterangannya, biarkan pria dan wanita yang merasa puas dengan kekerdilan, kepincangan kondisi mereka dalam perkara-perkara ilahi tiba-tiba diangkut ke sorga dan tiba-tiba menyaksikan kesempurnaan yang tinggi dan kudus yang terdapat di sana. Setiap jiwa penuh dengan kasih, setiap raut muka bercahaya dengan kesukaan. Saya bertanya, dapatkah orang-orang tersebut bercampur dengan penduduk sorgawi itu, turut serta menyanyikan nyanyian mereka dan tahan berdiri menghadapi kemuliaan yang suci, tinggi dan menggembirakan yang berasal dari Tuhan dan Anak Domba? Oh tidak, mereka yang telah melatih pikiran supaya bersuka dalam latihan-latihan rohani adalah orang-orang yang dapat diubahkan dan tidak akan diselubungi dengan kesucian dan kemuliaan sorga yang amat penting. Engkau boleh memiliki pengetahuan seni yang baik. Engkau boleh mengetahui ilmu pengetahuan. Engkau boleh mahir dalam musik dan menulis. Tingkah lakumu mungkin dapat menyenangkan kawan-kawanmu. Tetapi, apakah manfaatnya ini dalam persiapan untuk sorga? Apakah yang hal-hal ini dapat lakukan untuk menyediakan dirimu berdiri di hadapan pengadilan Tuhan? Jangan tertipu. Tuhan tidak dapat diolok-olok. Tidak ada hal lain kecuali kesucian yang menyediakan dirimu untuk sorga. Kesalehan yang sungguh-sungguh dan tekun saja yang dapat memberimu tabiat yang suci dan luhur dan menyanggupkan engkau masuk ke dalam lingkungan hadirat Tuhan yang berdiam di dalam terang yang tak terhampiri itu. Tabiat sorgawi harus dikenal di bumi atau hal itu sama sekali tidak akan diketahui. Kerinduan akan kebaikan dan kesucian yang sejati bagus sejauh ia berlangsung. Tetapi kalau engkau berhenti di sini, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Proses yang baik itu bagus, tetapi tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali diterapkan dengan mutlak. Banyak yang akan hilang ketika sedang mengharapkan dan merindukan menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Sebab itu mereka akan ditimbang dalam neraca dan kedapatan ringan. Saya mau menjadi orang Kristen sepenuh hati. Saya mau mengetahui panjangnya dan lebarnya, tingginya dan dalamnya kasih yang sempurna. Dengarkan kata-kata Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Persediaan banyak telah diadakan Kristus untuk memuaskan jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan tabiat sorga, standar sorga harus dimulai di dunia ini. Dan itu harus dikenal di dunia ini. Kalau tidak, walaupun kita memiliki keahlian dalam seni, walaupun kita memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, walaupun mahir dalam hal apapun, musik, menulis, tingkah laku yang menyenangkan sahabat-sahabat kita,
Tetapi itu semua bukan menjadi standar surga. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bagi kita, talenta, keterampilan, pengetahuan, semuanya itu haruslah menyokong persiapan bagi seluruh umat-umat Tuhan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Semuanya itu harus menjadi proses yang akan menuntun kita kepada standar tertinggi, yaitu tabiat kita yang akan kita bawa ke surga. Dan dikatakan pada pagi hari ini, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen yang sepenuh hati, yang sungguh-sungguh berusaha dan terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita dikendalikan oleh kuasa Roh Suci Tuhan. Maka kita yang merasa terus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan akan dipuaskan oleh kuasa rahmat Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, bantu kami untuk terus bertumbuh dalam iman kebenaran Kristus. Kami semua memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon kasih sayang Tuhan untuk terus menuntun, membimbing kami agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami semua memiliki standar tabiat Kristus yang akan menyiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu kami semua yang mendengarkan bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang. Diberkati dalam setiap pergumulan kehidupan baik pribadi dan keluarga, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua akan dimampukan setia hingga akhir. Ketika Engkau datang kedua kali, kami semua siap menyambut Engkau di angkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus